Paul Komolafe ke Semen Padang? Mesin gol Nigeria siap mengguncang Liga Indonesia. Tonton videonya hingga akhir. Semen Padang FC kembali membuat kejutan besar di bursa transfer. Kali ini, Kabau Sirah dirumorkan tengah mengincar striker house goal asal Nigeria, Paul Komolafe, untuk memperkuat lini depan menghadapi Liga 2 musim 2026-2027. Rumor ini semakin menguat setelah nama Komolafe muncul dalam berbagai laporan transfer yang mengaitkannya dengan klub kebanggaan Sumatera Barat tersebut. Hingga saat ini memang belum ada pengumuman resmi, namun namanya sudah masuk dalam daftar pemain asing yang sedang dipantau ketat oleh manajemen Semen Padang. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Semen Padang berpotensi mendapatkan striker dengan pengalaman internasional yang sangat menarik. Komolafe bukan pemain asing biasa. Penyerang berusia 26 tahun itu telah merasakan atmosfer kompetisi di Austria, Uzbekistan, Skotlandia, Albania, Bangladesh, Tajikistan, hingga Irak. Pengalaman lintas negara ini membuatnya memiliki karakter permainan yang matang dan adaptasi yang luar biasa. Dari sisi statistik, perjalanan karir Komolafe menunjukkan tren yang cukup menjanjikan. Saat membela Kapfenberger SV di Austria, ia mencatatkan 30 pertandingan dan 6 gol. Setelah itu, ia bermain bersama Kizilkum di Uzbekistan dengan torehan 5 gol dari 22 pertandingan. Sempat mengalami masa sulit di Skotlandia bersama Arbroath dan di Albania bersama Erzeni, tapi Komolafe kemudian bangkit saat berkarir di Asia. Kebangkitannya terlihat nyata saat memperkuat Chittagong Abahani di Bangladesh. Dalam 8 pertandingan liga, ia mampu mencetak 4 gol. Ketajamannya semakin meningkat ketika bermain untuk Hujan di Tajikistan, dengan catatan 6 gol. Bahkan, saat memperkuat Istiqlal, salah satu klub terbesar di Tajikistan, Komolafe kembali menunjukkan kualitasnya dengan total 8 gol dari 17 pertandingan di semua kompetisi. Benar-benar calon mesin gol yang mengerikan. Yang membuat Komolafe menarik bagi Semen Padang adalah posturnya yang tinggi dan kuat. Manajemen Kabau Sirah sendiri telah memberi sinyal bahwa mereka sedang mencari pemain asing berpostur tinggi, khususnya untuk posisi penyerang. Profil Komolafe sangat sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ia mampu menjadi target man, memenangkan duel udara, menahan bola, sekaligus membuka ruang bagi rekan-rekannya. Bagi Semen Padang yang tengah membangun skuad baru untuk kembali bersaing dan menargetkan promosi, kehadiran striker berpengalaman seperti Komolafe bisa menjadi solusi penting di lini depan. Apalagi Kabau Sirah dikabarkan hanya akan menggunakan 3 pemain asing musim ini, sehingga setiap rekrutan harus benar-benar tepat sasaran. Kini pertanyaannya, apakah Paul Komolafe benar-benar akan berlabuh di Padang? Jika rumor ini menjadi kenyataan, Semen Padang bisa saja mendapatkan sosok striker yang memiliki pengalaman lintas benua dan berpotensi menjadi salah satu pemain asing paling menarik di Liga 2 musim 2026-2027. Para pendukung Kabau Sirah pun kini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari manajemen klub. Diego Landis resmi gabung Arema FC. Tembok baru Singoedan siap mengguncang Super League 2026-2027. Tonton videonya hingga akhir. Arema FC kembali membuat gebrakan di bursa transfer musim ini. Singoedan resmi mendatangkan bek tengah asal Brasil Diego Landis untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut diharapkan mampu menambah soliditas barisan belakang Arema yang musim lalu masih kerap kehilangan konsentrasi dalam momen-momen penting pertandingan. Diego Landis bukan nama sembarangan.
Bek dengan tinggi mencapai 193 cm ini memiliki pengalaman bermain di berbagai negara dan dikenal sebagai sosok tangguh dalam duel udara. Sebelum merapat ke Malang, Landis memperkuat klub Malaysia Terengganu FC dan menjadi salah satu pemain andalan di jantung pertahanan tim tersebut. Musim 2025-2026 menjadi bukti kualitasnya. Bersama Terengganu FC, Diego Landis tampil dalam 27 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 1 gol, serta mengoleksi lebih dari 2.100 menit bermain. Di Liga Super Malaysia saja, ia tampil sebanyak 19 pertandingan dan menjadi pilihan utama di sektor bek tengah. Konsistensinya membuat namanya masuk radar sejumlah klub sebelum akhirnya Arema FC berhasil mengamankan jasanya. Tak hanya kuat dalam bertahan, Landis juga memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Dengan postur tinggi dan kaki kanan yang dominan, ia sering menjadi ancaman saat situasi bola mati. Statistik SofaScore menunjukkan dirinya tampil dalam lebih dari 20 laga liga bersama Terengganu dengan performa yang cukup stabil sepanjang musim. Perjalanan karir Diego Landis juga cukup menarik. Pemain kelahiran Paranavaí, Brasil ini pernah menimba pengalaman di Akademi Sepak Bola Brasil sebelum berkarir di berbagai klub. Ia sempat memperkuat tim Portugal, Porto B, kemudian bermain di Brasil bersama Mirassol dan Vila Nova. Setelah itu, Landis melanjutkan petualangannya ke Thailand bersama Chiang Rai United dan Khon Kaen United sebelum akhirnya berlabuh di Malaysia bersama Terengganu FC. Dengan pengalaman internasional yang dimilikinya, Arema FC berharap Diego Landis mampu menjadi pemimpin baru di lini belakang. Karakter permainan yang agresif, kuat dalam duel 1 lawan 1, serta kemampuan membaca permainan membuatnya dinilai sangat cocok dengan gaya bermain Singo Edan. Jika melihat statistik karir profesionalnya secara keseluruhan, Landis telah mencatat sekitar 149 pertandingan resmi di berbagai kompetisi, dengan kontribusi 8 gol dari posisi bek tengah. Jumlah tersebut menjadi bukti konsistensi dan pengalaman luar biasa yang ia miliki, meski beroperasi sebagai pemain bertahan. Bersama Chiang Rai United di Thailand, ia tampil dalam 55 pertandingan dan mencetak 1 gol. Saat memperkuat Khon Kaen United, ia mencatat 25 pertandingan dan 1 gol. Sementara bersama Terengganu FC, ia kembali menunjukkan kualitasnya dengan menjadi pilihan utama di jantung pertahanan, serta menyumbangkan 1 gol sepanjang musim. Performa yang sangat impresif. Kini, publik malam menantikan bagaimana duet Diego Landis dengan beberapa pemain belakang Arema lainnya. Jika mampu beradaptasi dengan cepat, bukan tidak mungkin bek asal Brasil tersebut akan menjadi salah satu transfer terbaik Arema FC musim ini, dan membantu Singo Edan kembali bersaing di papan atas Super League Indonesia. Satu hal yang pasti, kedatangan Diego Landis memberikan sinyal bahwa Arema FC tidak main-main dalam membangun skuad untuk musim depan. Tembok baru Singo Edan telah datang, dan para lawan patut waspada.